Hari ini kita akan menjelaskan produk kalebot converter yang ada di toko Master Bahan Kue. Pembahasan dari video kali ini ada 3, yakni pertama kita akan menjelaskan tentang kakao atau kokoa atau yang biasa kita sebut dengan coklat. Yang kedua tentang varian produk kalebot converter dan bentuknya. Dan yang ketiga rekomendasi tentang penyimpanan dan penggunaan produk kalebot converter. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kasih tahu dulu tentang apa itu kakao. Kakao adalah buah yang bijinya menjadi bahan dasar pembuatan coklat. Biji kakao atau cocoa bean akan dikeringkan dan dipanggang, kemudian dikupas kulitnya dan ditumbuk menjadi cocoa nibs atau biji kakao mentah. Setelah itu digiling menjadi pasta kakao atau cocoa mash. Kemudian pasta tersebut akan diperas dan dipisah menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu bungkil atau kakao padat dan lemak kakao atau cocoa butter. Dari cocoa solid tersebut akan dihaluskan menjadi cocoa powder. Lalu, apa itu coklat converter? Coklat converter adalah perpaduan antara kakao padat dan lemak kakao dengan kisaran antara 32 sampai 39%. Lalu, apa itu bedanya dengan kompon? Kompon adalah perpaduan antara cocoa powder dan lemak nabati. Jadi bukan lemak asli dari buah kakao, atau bisa kita sebut kalau kompon itu bukan coklat asli. Ada 2 macam bentuk. Yang pertama adalah bentuk kancing atau button. Terus yang kedua bentuknya seperti stick. Produk kalebot yang kita jual di Master Bahan Kue ada 7 varian. Yang pertama ada 823, kemudian yang varian 70,5, ada yang white atau W2, ada yang 811, terus yang RB1 dan kalebot stick. Kalau kita bisa lihat perbedaannya dari masing-masing varian ini, yang pertama ada 811. Ini mengandung kakao sebesar 54,5% dan kandungan butternya sebanyak 37%. Dan rasanya rada pahit, tapi ada rasa aroma panggangnya juga. Kemudian ada yang 823 mg. Ini memiliki kandungan kakao sebesar 33,6%, kandungan susunya 20,8%, dan kandungan lemak kakaonya sebesar 30%. Ini termasuk kakao yang rasanya lebih manis, tidak begitu pahit juga, dan tingkat kelelehannya sedang. Yang pertama tadi juga sedang tingkat kelelehannya. Kemudian untuk yang varian dark 70,5%, ini mengandung kakao sebesar 70,5% kakao padatnya dan 38,9% lemak kakaonya. Ini termasuk salah satu produk kalebot yang rasanya sangat pahit, tidak ada rasa manis-manisnya. Tapi ketika kalian misalnya mau mencoba, ini pertama kali kita gigit ya, rasanya akan manis, tapi di akhirnya akan ada rasa pahit. Kelelehannya sekitar 2 dari 5 tingkat. Kemudian ada produk kalebot yang coklat stick, ukurannya sekitar 8 cm. Biasanya ini digunakan untuk isian dough pastry. Ini memiliki kandungan kakao sebesar 44% dan memiliki kandungan lemak kakao sebesar 25,6%. Ini dijual dengan kemasan 200 gram, jadi tidak satu dus seperti ini. Kemudian ada varian white atau W2. Ini warnanya putih, rasanya manis. Ini memiliki kandungan kakao padatnya sebesar 28%, kandungan susunya 22%, dan lemak kakaonya sekitar 29,5%. Dan ini juga mengandung lemak susu juga, sekitar 6,3%. RB1 atau kalebot ruby pink, warnanya cukup cantik sih, seperti warna ruby gitu, tapi tidak begitu gelap. Ini rasanya kalau misal kita gigit pertama kali itu rasanya manis, tapi lama-lama akan rasanya asam. Produk ini memiliki kandungan kakao sebesar 47,3%, kandungan susunya 26,3%, dan total lemak kakaonya sebesar 35,9%. Memiliki tingkat kelelehan sebesar 3 kakao yang memiliki warna pink asli, tanpa pewarna ataupun perasa. Dari semua produk yang kita jual di Master Bahan Kue, produk kalebot ini bisa digunakan untuk membuat saus, fla, pastry kue, roti, puding, es krim, pralin, coklat bentuk atau karakter, pralin cetak, filling dan ganache, pudding atau minuman.
Tapi untuk produk yang kalebut yang 70,5% ini, dia tidak bisa digunakan untuk enrobing atau panning karena lebih mudah untuk leleh. Untuk penyimpanan dari semua produk ini sekitar 12 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Kalau bisa dijauhkan dari sinar matahari langsung supaya tidak cepat leleh. Untuk penggunaannya, coklat Couverture ini harus ditemper terlebih dahulu jika ingin membuat pralin.